Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar ya. Untuk pertemuan kali ini jangan lupa untuk mengirimkan bacaan Al-Qur'annya ke voice note di grup WA. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai manajemen kelas yang efektif. Untuk memanage atau mengelola kelas yang efektif tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama tentunya adalah kurikulum, sarana prasarana, guru, siswa atau peserta didik, dinamika kelas, dan lingkungan sekitar. Nah, keenam faktor ini tentunya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan atau saling mempengaruhi satu sama lain untuk mewujudkan manajemen kelas yang efektif dan efisien. Nah, selain ada faktor-faktor, tentunya ada komponen keterampilan dalam manajemen kelas. Apa saja? Yang pertama adalah keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Tentunya ini bersifat preventif atau mencegah terjadinya sesuatu permasalahan. Apa saja sih keterampilannya? Yang pertama adalah sikap tanggap dari seorang guru, kemudian bagaimana seorang guru bisa membagi perhatiannya kepada siswanya, dan yang ketiga adalah pemusatan perhatian kelompok. Nah, yang kedua adalah komponen yang kedua adalah keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi yang optimal. Tanggapan guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan ini adalah dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi yang optimal. Apabila terdapat siswa yang menimbulkan gangguan yang berulang-ulang, guru sudah seharusnya menggunakan tindakan dan tanggapan yang sesuai. Guru bisa meminta bantuan atau mereferalkan kepada pihak lain seperti kepala sekolah, konselor ke sekolah, dan orang tua siswa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, manajemen kelas yang efektif tentunya ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu bisa langkah-langkah yang bersifat preventif. Dalam hal ini, tindakan guru dalam mengatur siswa dan peralatan serta format pembelajaran yang tepat sehingga menumbuhkan kondisi yang menguntungkan bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah langkah kuratif. Langkah kuratif itu adalah langkah untuk mengentaskan atau penyelesaian masalah. Tindakan ini terhadap tingkah laku yang menyimpang yang sudah terlanjur terjadi agar penyimpangan ini tidak berlarut-larut. Dalam hal ini, guru berusaha menumbuhkan kesadaran akan penyimpangan yang dibuat dan akhirnya akan menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab untuk memperbaiki diri. Bagaimana? Bisa melalui kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, langkah-langkah preventif apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kelas atau mengelola kelas yang efektif? Yang pertama itu bisa dengan peningkatan kesadaran diri sebagai seorang guru. Tentunya penting seorang guru memiliki kesadaran dirinya atau tugasnya ketika di kelas itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kesadaran siswa. Siswa juga harus diberikan kesadaran apa fungsi dan peran serta tugasnya di kelas itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah sikap polos dan tulus dari seorang guru. Tentu penting sekali seorang guru, seorang pendidik itu memberikan sikap yang tulus, sikap yang kasih sayang terhadap siswanya. Kemudian yang keempat, mengenal dan menemukan alternatif manajemen atau pengelolaan lainnya. Dan yang kelima adalah bagaimana ketika sebelum pembelajaran dimulai itu ada terwujud atau menciptakan kontrak sosial seperti itu. Nah, langkah-langkah yang kedua adalah langkah-langkah penyembuhan atau pengentasan suatu masalah atau kita sebut dengan langkah kuratif. Yang pertama adalah sebelum kita menentukan treatment apa yang akan kita lakukan terhadap permasalahan tersebut adalah kita harus mengidentifikasi masalah tersebut. Setelah itu baru menganalisis masalah. Kemudian yang ketiga adalah menilai alternatif pemecahannya. Dan yang keempat, setelah kita menetapkan treatment apa yang tepat yang kita gunakan untuk masalah tersebut adalah kita harus mendapatkan umpan balik atau feedback dari permasalahan tersebut. Nah, keterampilan yang
Untuk mengelola kelas yang efektif itu merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya suatu proses belajar mengajar yang efektif, serta hubungan yang baik antara seorang guru atau pendidik dengan peserta didik atau antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya merupakan suatu syarat keberhasilan sebuah pengelolaan kelas. Sehingga pengelolaan kelas yang berhasil yang efektif ini ditentukan oleh interaksi yang positif antara seorang guru atau peserta didik dengan pendidiknya dan antara seorang peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Sekaligus tercapai suatu kondisi belajar yang optimal jika guru mampu mengatur siswa dan sarana prasarana serta mampu mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal ini ada hal-hal yang perlu kita hindari tentunya oleh seorang guru. Apa saja sih hal-hal yang perlu dihindari? Yang pertama adalah misalkan yang berhubungan dengan body language, misalkan dalam hal campur tangan yang berlebihan apabila seorang guru menyela kegiatan yang sedang berlangsung dengan berbagai hal seperti memberikan komentar atau pertanyaan mendadak sehingga kegiatan pembelajaran itu terputus. Dan hal ini bisa memberikan kesan kepada siswa bahwa guru hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kelenyapan atau fade away. Ini terjadi bila guru gagal melengkapi suatu instruksi, penjelasan, petunjuk atau komentar. Kemudian yang ketiga adalah penyimpangan atau digression. Ini terjadi saat guru terlalu asik menyampaikan pelajaran sehingga penjelasannya menyimpang dari pokok pembelajaran. Nah, hal ini harus kita hindari sebagai seorang guru atau pendidik. Artinya kita menjelaskan sesuatu yang keluar dari pokok pembelajaran itu haruslah dihindari. Yang keempat adalah berhenti dan memulai kegiatan yang tidak tepat. Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan bisa terjadi apabila guru tidak menghentikan kegiatan pertama dan memulai kegiatan kedua kemudian kembali pada kegiatan pertama lagi sehingga mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Kemudian yang kelima adalah kecepatan atau phasing. Kecepatan di sini diartikan sebagai tingkat kemajuan siswa dalam belajar. Guru perlu menghindari kesalahan berupa menahan kecepatan yang tidak perlu dan menahan penyajian pelajaran yang sedang berjalan. Ada dua kesalahan yang perlu dihindari. Yang pertama adalah bertele-tele dan yang kedua adalah pengulangan penjelasan yang tidak perlu. Itu saja beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memanage kelas yang efektif. Kita juga harus memahami apa saja faktor-faktor dalam mewujudkan atau memanage kelas yang efektif. Kemudian yang kedua, langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan manajemen kelas yang efektif. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal apa saja yang perlu kita hindari dalam mewujudkan manajemen kelas yang efektif. Itu saja pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya di LMS dan untuk kelompok hari ini adalah kelompok 1 mengirimkan tugasnya di LMS, yaitu video yang sudah diupload di YouTube. Nah, untuk yang lainnya bisa berdiskusi di forum diskusi. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian ajukan ke kelompok 1 dan kelompok yang lainnya boleh menambahkan atau boleh menyanggah atau boleh memberikan pertanyaan yang nanti bisa dijawab oleh kelompok 1 atau mungkin yang kelompok lainnya bisa menambahkan jawabannya atau menyanggah dan sebagainya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar dan selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada saat ini, sehingga kita selalu bahagia dan bisa meningkatkan imun kita. Itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa di